Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi terbaru mengenai perkembangan dan peristiwa yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai Cardano. Ini ada sebuah artikel menarik bahwa dengan adanya Donald Trump yang menekan rancangan undang-undang kripto pertama dirubah menjadi undang-undang, ini ada prediksi bahwa triliunan US dollar itu akan masuk ke dalam sistem keuangan terdesentralisasi yang ada di Cardano, teman-teman. Jadi kita akan membahas ini, kemudian kita akan melihat apa dampaknya terhadap pergerakan harga dari Cardano, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa menurut seorang analis yang bernama Dan Gambardella, beberapa perkembangan di Amerika itu menandai awal dari serangkaian perubahan positif bagi industri kripto, dengan Cardano berpotensi memainkan peran sentral dalam ekspansi yang akan datang, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini bahwa perubahan besar itu terjadi di sektor regulasi Amerika Serikat dengan Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang pertama yang secara khusus mengatur tentang dunia kripto, teman-teman. Jadi dalam analisis terbarunya ini kita lihat Gambardella menyatakan bahwa jika Anda adalah seorang holder atau pemegang aset kripto, maka semuanya sedang dibuka sekarang, dan dia menyatakan secara pribadi telah menunggu bertahun-tahun untuk hal ini, dan dia menyatakan bahwa dia meyakini bahwa para holder yang bermain di dunia kripto itu pasti juga telah menunggu peristiwa ini, teman-teman. Kemudian undang-undang yang baru disahkan, kalau kita lihat di sini, undang-undang yang baru disahkan ini menunjukkan adanya perubahan pendekatan regulasi terhadap kripto di Amerika Serikat. Jadi rancangan undang-undang tersebut menargetkan aturan broker DeFi yang sebelumnya akan memberlakukan persyaratan pelaporan IRS tradisional terhadap platform terdesentralisasi. Jadi Gambardella menggambarkan aturan itu sebagai hal yang sangat membebani dan berpotensi merugikan inovasi di ruang kripto, teman-teman. Kemudian ia menyatakan dalam sebuah tulisan di sini bahwa kita melindungi para pengembang yang membangun masa depan kripto, menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan menyerahkan kepemimpinan digital kepada China dan akan mempertahankan kemampuan warga Amerika untuk melakukan transaksi tanpa campur tangan pemerintah, teman-teman. Kemudian juga perkembangan regulasi ini bertepatan dengan perubahan lain dalam lanskap kripto Amerika Serikat. Jadi salah satunya adalah pengangkatan Paul Atkins sebagai ketua baru dari SEC. Jadi Gambardella menyoroti bahwa Atkins ini sangat mengenal Cardano, bahkan pernah muncul di kanal YouTube Input Output beberapa tahun yang lalu. Jadi ia menyatakan di sini, Gambardella menyatakan bahwa kita akhirnya memiliki ketua SEC yang baru yang memahami tentang dunia kripto, blockchain, dan merupakan teman dari Cardano, teman-teman. Kemudian kita berbicara tentang Cardano dan Bitcoin, teman-teman. Jadi arsitektur teknis Cardano
dan integrasi yang akan datang ini menempatkannya dalam posisi strategis untuk memanfaatkan lingkungan regulasi baru. Jadi salah satu perkembangan yang penting adalah integrasi Bitcoin yang akan datang, dan ini dinyatakan sendiri oleh pendiri dari Cardano, Charles Hoskinson, dalam konferensi Bitcoin di Las Vegas. Ia menyatakan bahwa Bitcoin sedang terbang dan semua koin akan ikut terbang, teman-teman. Jadi ingatlah apa yang sedang terjadi. Charles Hoskinson akan menampilkan integrasi Cardano dengan Bitcoin secara langsung di konferensi Bitcoin Las Vegas, dan itu Bitcoin dengan aset sekitar triliunan US dollar dan Cardano berada di pusatnya, dan ini akan membuka sistem keuangan terdesentralisasi yang ada di dalam Bitcoin, teman-teman. Jadi integrasi ini datang di saat Hoskinson sendiri menunjukkan optimisme besar terhadap harga Bitcoin, teman-teman. Nah, ini adalah sebuah hal yang luar biasa, teman-teman. Bahkan di sini kita lihat Hoskinson sendiri memprediksi Bitcoin akan mampu menembus 250.000 US dollar di akhir tahun ini. Oke teman-teman, dengan adanya informasi positif tentang Cardano dan ketua SEC yang baru yang ternyata sangat dekat dengan pendiri dari Cardano, kita akan melihat apa dampaknya terhadap pergerakan Cardano pada hari ini, teman-teman. Jadi kita lihat di sini Cardano hari ini menempati peringkat ke-10 di CoinMarketCap. Ini mengalami kenaikan sebesar 1,93% dalam 24 jam. Diperdagangkan di angka 0,6228 US dollar, teman-teman. Jadi harganya mengalami kenaikan positif. Nah, kemudian pertanyaannya, dengan adanya lingkungan yang kondusif bagi ekosistem Cardano ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Cardano pada hari ini? Nah, kita akan cek dengan menggunakan indikator sederhana, yaitu MA50 dan MA200. Namun seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan investasi di Cardano, silakan lakukan DIOR dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, walaupun beritanya positif, kalau kita melihat di Cardano, ini pada tanggal 7 April 2025, telah terjadi dead cross, MA50 memotong MA200 ke bawah, teman-teman. Kalau kita melihat di sini, berarti trennya masih tren penurunan di time frame hari, maka saran saya bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian Cardano, sebaiknya kita menahan diri dulu, kita tunggu koreksi, teman-teman. Jadi kita tunggu MA50 memotong kembali MA200 ke atas atau golden cross. Kalau itu terjadi, maka itu adalah saat yang tepat untuk membeli Cardano. Namun untuk hari ini, saya tidak menyarankan kita untuk melakukan pembelian Cardano karena trennya di time frame D1 itu adalah tren penurunan, teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Dan sekali lagi bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana cara menciptakan profit di dunia kripto cukup dengan hanya bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.